Yo, halo, ketemu lagi di channel Lius Winarto. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya baru upload video karena kita kali ini buat video di rumah aja. Kebetulan cuaca di luar juga lagi hujan di Bali, jadi kurang bagus lah untuk buat video di luar karena pasti akan banyak kendala. Untuk di Bali sendiri itu ada program PKM. Jadi pembatasan kegiatan masyarakat. PKM itu istilah lainnya kayak PSBB versi kecilnya lah di Bali. Oke, lanjut aja. Jadi kali ini kita karena di rumah aja, kita akan bahas tentang helm. Helm ini adalah helm kesayangan aku, yaitu helm ninja bawaan pabrik. Cuman helm ini adalah helm ninja lama, ninja karbu, yang modelnya kayak ada arai ala-ala gitu. Nah, cuman di video ini kita akan bahas tentang kupingan dan visornya. Helm ini waktu itu kondisinya nggak ada visor sama nggak ada ini nose guard. Jadi yang kita tambahin waktu itu ada nose guard, kita ganti visor, kita ganti juga kupingannya. Itu semua nggak ada yang jual, itu kita modif sendiri. Nah, kita akan bahas satu-satu untuk modifannya. Jangan lupa untuk nonton video detailnya setelah intro yang baru kali ini ya. Stay tune di video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk channel ini berkembang lebih lagi. So, lanjut aja ke video inti. Jadi kita masuk ke bagian inti, kita akan bahas detail tentang helm ini. Oke. Nah, jadi helm ini bekas crash. Ini coba lihat di sini. Bekas crash, jadi kacanya itu hancur. Nose guard-nya hilang. Terus bagian di sini kupingannya juga hilang. Cuman aku sayang banget sama helm ini karena helm ini bener-bener ringan dan dia juga udah SNI, dan untuk masalah kayak bentukan variasinya itu kayak ya arai ala-ala lah, ya kan, dari depan tuh. Oke, nah yang pertama kita masuk ke repaint. Jadi waktu itu aku repaint ini pakai cat pilok ya, tapi mereknya ini samurai yang Dove. Nah, untuk nutupin tulisan ninjanya ini coba kalau misalnya kita deketin, kelihatan nggak sih? Nah, itu ada bekas garis-garis itu. Nah, itu memang ada teksturnya dari bawaan pabrik, gengs. Jadi kalau misalnya nutupin ini itu pakai plester yang ini. Nah, contoh kayak gini nih. Nah, itu dia masih kelihatan. Jadi sisanya pinggirannya itu dipotong pakai cutter yang tajam gitu. Begitu juga di bagian sini, bagian Kawasaki ini. Oke, lanjut. Terus habis itu nose guard-nya ini beli di online Tokopedia, itu sekitar 15 ribuan yang universal. Cuman bagian sininya itu udah aku lem pakai lem G, jadi lebih keras. Jadi nggak akan terbang waktu pas dipakai ride. Tuh. Nah, ini bagian yang paling penting. Ini kupingannya hancur waktu habis crash. Ini aku tutupin stiker di sini tuh habis crash. Tuh. Hancur, visor hancur. Terus cara ngakalinnya untuk cari yang yang mirip ini, itu kita pakai punyanya KYT. Jadi dibeliin kupingannya versi KYT yang RC7 atau RC10 lah. Nah, itu dibeliin harganya 65.000 satu pasang di online. Ada jual kupingan helm gitu. Itu yang paling mirip. Lalu untuk bautnya ini ya, oke gengs, jadi setelah dibuka kupingannya itu kondisinya seperti ini ya. Jadi bagian sininya itu, ini adalah bagian yang asli yang nggak akan dirubah. Terus bagian ininya yang dirubah karena asli bautnya dia tuh ada di sini.
Bentar. Oke, nah ini buatan kita sendiri nih, geng. Nah, kalau yang ini aslinya dia. Karena untuk kupingannya yang ini, nah ini dia kalau misalkan yang atasnya pas, bisa dipas-pasin lah, meskipun nggak pas sedikit. Nah, cuman untuk bagian bawahnya ada di sebelah situ. Oke. Nah, kondisinya waktu bersihin ini itu udah mengkarat karena udah lama banget kan, jadi harus dijebol. Nah, untuk nyari drat atau rumah bautnya ini, sebentar ya. Nah, untuk nyari rumah bautnya ini, itu kita ke toko baut, bawa aja sampel baut aslinya dulu. Nah, yang kayak gini, ya kan? Yang sekedar masuk lah, kurang lebih kayak gitu. Ya kayak gini. Nah, itu bawa aja sampel bautnya ini. Habis itu kita ke toko baut, kita tanyain baut yang ukuran sekian sama murnya. Nah, murnya itu ditanam di sini. Buat lubangin ini semua, ini di sini aku pakai lem G sama kapas ya untuk ngelem dia. Ini buat rumah bolonginnya ini, itu aku pakai besi yang dipanasin di kompor. Habis itu dicolokin deh ke sini sampai jebol. Gitu, seukuran bautnya masuk. Begitu baut udah masuk dikit, jangan terlalu gede banget dari ukuran bautnya biar agak seket lah. Nanti bautnya dimasukin. Nah, setelah baut dimasukin baru diisiin kapas dan dilem. Nah, habis itu dipasang deh ini kupingannya. Kupingannya dipasang ya kan. Kupingannya seharga 65.000 dua biji satu pasang lah. Itu belum ongkir sih, sama ongkir paling 80-an itu di Tokopedia. Itu banyak banget, search aja kupingan helm atau kupingan visor ada kok. Nah, setelah dipasang kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, setelah terpasang dua-duanya, itu baru bisa masuk di bagian kacanya. Kurang lebih seperti itu. Yuk kita pasang dulu. Oke, jadi udah kepasang nih gengs kacanya ya. Nah, kacanya ini murah juga sih. Ini beli di toko helm dekat rumah. Ya nggak deket banget sih, sekitar 20 kiloan. Itu harganya 65. Jadi kacanya ini sama kupingannya itu punyanya KYT RC10 atau KYT RC10 sama KYT RC7. Nah, itu sama tuh gengs. Ini universal. Nah, ini dia agak sedikit offset lah di bagian ini, sama di bagian ininya juga nggak pas banget. Cuman ya nutup lah, nggak ada masuk air gitu kan. Cuman ya oke lah, bisa dipakai lagi lah intinya helm ini gitu. Oke, itu aja. Jadi untuk bagian karetnya ini itu masih bagus banget, dan ya untuk awet lah. Ini kan udah SNI tuh, nih udah SNI, helmnya ringan, nggak berat, jadi jarak jauh tuh enak banget pakai ini, beneran. Nah, untuk bagian karetnya ini gengs, kan itu pasti pudar. Nah ini bagian ini kan pasti pudar nih. Nah, ngakalinnya itu waktu itu sempat dicat tapi malah pecah, dicat dop malah pecah. Akhirnya dihilangin catnya pakai apa? Pakai plester ini lagi, ditempel, dicabut, ditempel, dicabut, catnya juga ikut. Nah, untuk ngitemin ini kita pakai ini tuh, kita pakai itu semir. Nah, semir ini dia justru lebih awet karena dia semir ini fungsinya untuk mengkilapkan atau membuat yang bagian hitam dari kulit sintetis itu jadi kayak glossy. Nah, itu lebih awet dia. Udah pernah kena hujan, udah pernah kena panas, cuman lebih awet. Cuman kalau misalkan udah mulai agak-agak pudar seperti di bagian ini nih, nah itu bisa digosok lagi nanti pelan-pelan. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Nah, sama di bagian ini aja sih. Nah, ini ada tempelan waktu crash, copot dikit. Nah, ini ditempel pakai lem apa sih namanya, lupa aku ya. Nanti lemnya aku ketik deh, pokoknya gitu, lem kain, pokoknya lem kain yang nggak pakai lem G sih, yang penting yang jelas lem kain. Nah, itu dia lebih okean lah ya, lebih aman lah, nggak melebar robeknya. Oke, jadi itu aja, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, dan doain supaya saya bisa buat video tentang motor di luaran sana yang lebih asik, kece lagi. Dan
Jangan lupa subscribe, comment, and like untuk channel ini lebih berkembang lagi ya, gengs.